Ratusan warga berunjuk rasa menolak aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Aksi tutup jalan yang terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi ini berjalan selama 12 jam. Polisi yang tiba di lokasi mencoba membubarkan aksi demo agar jalan bisa digunakan kembali oleh pengguna jalan lainnya. Namun warga yang tidak terima akhirnya bentrok dengan aparat hingga menyebabkan satu warga Tinombo tewas. Dari pagi demonya ditutup jam 12 siang. Kapolres melakukan negosiasi agar tidak menutup jalan karena nggak boleh unjuk rasa di jalan raya itu. Karena itu kan jalan Trans Sulawesi. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam dilakukan penindakan untuk membuka jalan. Di dalam penindakan itu sudah dilakukan APP untuk terukur dan terarah ya sesuai dengan SOP yang ada di Polri. Namun demikian ternyata ada satu korban. Polisi akan menindak tegas anggotanya apabila terbukti melanggar sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh korban ritual laut di Pantai Payangan, Kecamatan Ambul, Jember, Jawa Timur, Minggu pagi ditemukan. Dari 24 peserta, 11 orang ditemukan meninggal dunia, 3 terluka dan 10 lainnya selamat. Seluruh jenazah korban dievakuasi ke Puskesmas Ambul untuk proses identifikasi dan menunggu pihak keluarga. Kedatangan jenazah langsung disambut histeris oleh keluarga yang telah menunggu di puskesmas sejak mendengar kabar peristiwa tersebut. Ke Puskesmas Ambulu sebanyak 13 orang ya. 10 orang meninggal di sini. Maksudnya meninggalnya di tempat dibawa ke sini. Ya. Yang 3 orang dirawat di sini. Yang 1 sudah sembuh pulang. Yang 1 dirujuk ke rumah sakit Jember. Kejadiannya jam 11, jam 12 malam. Ceweknya. Sebelumnya ritual laut digelar 24 orang dari Padepokan Tunggal Jati Nusantara di Pantai Payangan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambul, Kabupaten Jember, Jawa Timur sejak Sabtu malam. Namun pada Minggu dini hari tadi terjadi petaka setelah ke-24 orang tersebut terseret ombak. Warga dibantu tim Basarnas mengevakuasi jenazah ke pinggir pantai. Sebelum peristiwa terjadi, warga setempat sudah mengimbau pengunjung untuk tidak mandi atau bermain di laut mengingat ombak yang sangat tinggi. Seorang keponakan menganiaya pamannya hanya karena hal sepele. Pelaku tak terima, sang paman membuang bangkai ayam di depan rumahnya. Korban meregang nyawa setelah terluka parah akibat senjata tajam. Pemirsa, selain kasus keponakan membunuh pamannya selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadian. Kita awali Realita dengan informasi penggerebekan kampung narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang mendapatkan perlawanan pria parubaya bersenjata tajam yang nekat menyerang polisi. Pelaku marah dan minta anaknya yang ditangkap karena terlibat narkoba dibebaskan. Pria parubaya ini terus mengucurkan senjata tajamnya pada aparat di Desa Ranto Panjang, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bapak ini marah dan berusaha menghalangi polisi yang menangkap anaknya yang digerebek karena penyalahgunaan narkoba. Karena membahayakan, polisi akhirnya menangkap pelaku dan mengamankan senjata tajam.
Penangkapan pelaku ini mendapat protes keluarga yang menangis dan meminta pelaku dibebaskan. Dalam penggerebekan kampung narkoba ini, polisi menangkap 7 pelaku penyalahgunaan narkoba. Bencong tadi berarti. Yang mana? Udah dikoleksi itu tadi udah dibawa. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 6 paket sabu yang dibuang dan berserakan di sekitar lokasi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga yang resah dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Untuk barang bukti yang kita amankan sebanyak 6 paket jenis sabu dan juga 7 orang yang kita amankan dan sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ketujuh pelaku beserta barang bukti kini berada di Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arena judi sabung ayam di pemukiman padat Kota Bengkulu digerebek aparat. Sejumlah penjudi dan penonton yang sedang asik menyaksikan pertarungan ayam langsung ditangkap tanpa perlawanan. Tim gabungan Booster Macan Gading Polres Bengkulu bersama Jatan Ras Polda Bengkulu menggerebek arena judi sabung ayam di kawasan padat di Jalan Nangka, Panorama, Kota Bengkulu. Para penjudi dan penonton yang tidak sempat kabur hanya bisa pasrah saat diciduk. Sementara para penjudi yang berhasil kabur meninggalkan ayam aduan mereka di lokasi. Polisi menyita sejumlah sepeda motor, ayam aduan, serta barang bukti lainnya dan menangkap 4 orang yang digelandang ke Mapolres Bengkulu. Polisi juga menyita uang tunai 2 juta rupiah yang merupakan uang taruhan para penjudi dan bandar. Duit 2 juta lebih. Orang tadi yang kita amankan berhasil 5, yang lainnya pada kabur. Itu emang udah lama atau gimana nih? Udah lama, informasi itu kita dapat sudah lama, sudah sekitar 2 bulanan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang resah dengan aktivitas judi sabung ayam tersebut. Keempat pelaku yang ditahan terancam pasal tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Seorang pemuda di Tuban, Jawa Timur menganiaya pamannya hingga tewas. Pemicunya sepele. Pelaku marah korban membuang bangkai ayam ke pekarangan rumahnya. Warga desa Tegalrejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur geger dengan tewasnya Tani, pria 65 tahun di pekarangan rumahnya. Tani meregang nyawa di tangan keponakannya Hartono usia 42 tahun yang tinggal bersebelahan rumah. Pembunuhan ini berawal saat Hartono mendapati Tani membuang bangkai ayam peliharaannya ke pekarangan rumah pelaku. Karena kesal, pelaku membalas dengan melempar kembali bangkai ayam ke rumah korban. Keduanya terlibat cekcok yang berujung pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang sedang digunakan untuk mencari pakan sapi. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah di pekarangan. Korban yang ditolong warga menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya lantaran kehilangan banyak darah akibat luka sabetan senjata tajam di perut dan kepala. Pelaku dengan korban ini masih ada hubungan keluarga. Jadi permasalahannya ini sebetulnya permasalahan sepele, tapi karena spontanitas akhirnya terjadi kejadian pembunuhan ini. Korban ini ayam. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Kusuma Tuban untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku ditangkap di rumahnya usai kejadian tanpa perlawanan. Pelaku mengaku spontan menganiaya pamannya lantaran tidak bisa menahan emosi dituduh telah meracuni ayamnya. Adik saya ambil pucukan buat pakan sapi. Tiba-tiba saya dihantam sama bangkai ayam, tapi saya masih diam aja. Mungkin balik saya pikir saya yang ngeracuni atau yang membunuh
ayam itu tadi. Nah lepas itu saya masih diam. Meski mengaku menyesal, namun akibat perbuatannya yang menghilangkan nyawa pamannya, Hartono kini mendekam di sel tahanan Polsek Merak Kurak. Kasusnya dilimpahkan ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut. Seorang keponakan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap usai membunuh pamannya dengan senjata tajam saat tengah tidur bersama anak dan istrinya. Pelaku sakit hati, kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga. Aparat Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali saat mengetahui warga berusaha menghakimi seorang pelaku pembunuhan. Petugas harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari jeratan warga yang geram dengan aksinya. Pelaku akhirnya digelandang ke Polres Katingan guna pemeriksaan lanjutan. Diketahui pelaku ditangkap lantaran telah membunuh seorang pedagang bakso yang tak lain pamannya sendiri. Kepada petugas, pelaku mengaku aksi pembunuhan dilakukan saat korban tengah tidur bersama anak dan istrinya di depan televisi. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian. Motif pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati karena sering dilecehkan dan dihina korban. Korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga, sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi penjara Polres Katingan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Sementara pada Agustus 2021 lalu, seorang keponakan membunuh pamannya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Keduanya sudah lama tak akur karena bersaing lahan parkir di lokasi wisata. Nasib Juaradi akhirnya berakhir di penjara. Ia ditahan di Mapolres Muara Enim, Sumatera Selatan atas tuduhan membunuh pamannya sendiri. Sebilah pisau dijadikan barang bukti pembunuhan. Kasus pembunuhan sesama anggota keluarga ini bermula saat pelaku mendatangi rumah korban karena mendengar suara ribut-ribut di pagi buta. Tak suka dengan kehadiran pelaku di halaman rumahnya, korban marah dan mengusir pelaku. Korban bahkan mengambil sebatang besi panjang dan mengejar pelaku. Merasa terancam, pelaku melempar korban dengan batu hingga mengenai korban. Setelah korban tergeletak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Baterai, dia langsung lari ke ngarah saya, bawa alat untuk ngancam saya. Saya lari ke depan, karena di depan pintunya kebentuk, kebetulan ada batu, saya ngambil batu. Nah, dengan lantaran saya ngambil batu, pas saya lari ke depan lagi, dia udah di hadapan saya, lebih kurang sekepas 2 meter. Langsung saya batu itu saya lemparkan ke. Selain merasa terancam, pelaku sejak lama menyimpan dendam terhadap korban. Persaingan bisnis antara paman dan keponakan dalam pengelolaan lahan parkir di lokasi wisata Danau Deduhuk jadi faktor utama. Itu lahan parkir di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Semendo. Nah, si korban ini sudah bertahun-tahun itu ganggu terus, pengen menguasai lahan parkir yang dimiliki oleh pelaku dengan cara-cara yang tidak terpuji, ya, mengganggu keluarganya, kemudian bahkan sempat cekcok, kemudian si korban juga sempat menusuk daripada si pelaku atau dasar balas dendam tadi, korban kilap sehingga langsung melaksanakan aksi pembunuhan tersebut. Peristiwa keponakan bunuh paman ini terjadi di Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Korban bernama Kabir tewas dengan luka akibat di tubuhnya akibat dianiaya dengan senjata tajam. Seorang pemuda di Cirebon, Jawa Barat nyaris tewas usai dianiaya dan barang berharganya dirampok. Ironisnya pelaku ternyata 2 teman dekat korban yang sebelum kejadian berpesta minuman keras hingga mabuk di rumah korban.
inilah AS, sang pemilik rumah, ditemukan nyaris tewas dengan kondisi terluka dan babak belur. Pemuda ini nyaris merenggang nyawa akibat dianiaya dengan barbel dan pisau cutter. Korban awalnya ditolong tetangga yang melihat korban meminta bantuan karena terkunci di dalam rumahnya. Kondisinya udah banyak luka-luka. Banyak luka-luka. Udah parah dan itu darah dari leher juga udah keluar. Itu dikunci dari luar atau gimana itu? Dikunci dari luar. Artinya disekap sama perampok itu ya? Iya. Ada informasi barang yang hilang, Bu, mungkin, Bu? Barang yang hilang itu mobil dan handphone. Usai menerima laporan korban, Polresta Cirebon menangkap 2 pelaku yang ternyata teman dekat korban. Dari tangannya, polisi menyita 1 mobil dan ponsel milik korban yang dibawa kabur pelaku. Dari hasil penyelidikan, perampokan disertai percobaan pembunuhan ini bermula saat 2 pelaku berkunjung ke rumah korban dan berpesta minuman keras hingga mabuk. Melihat korban sudah tidak berdaya karena mabuk berat, pelaku langsung menganiaya menggunakan barbel dan pisau cutter hingga korban terluka dan tidak sadarkan diri hingga dikira sudah tewas. Pelaku kemudian kabur dengan membawa mobil, ponsel, dan perhiasan milik korban. Pelaku juga mengunci seluruh pintu rumah dan meninggalkan korban di dalam rumah. Keesokan paginya, korban yang tersadar kemudian berusaha meminta tolong melalui jendela dapur pada tetangga rumahnya yang kebetulan melintas, yang kemudian langsung membawanya ke rumah sakit karena luka di leher dan lebam di sekujur tubuh. Awal dari para pelaku yang memang berjanji dengan korban, janjian ketemu di rumah korban, kemudian di sana mereka sempat minum minuman keras. Kemudian setelah korban dalam keadaan tidak sadar, kemudian dilakukan penganiayaan oleh salah satu pelaku dengan menggunakan dumbbell dan dianiaya dengan menggunakan cutter di bagian leher, sehingga korban mengalami luka-luka baik luka memar di sekujur tubuhnya, di muka, maupun adanya luka sayatan di leher. 2 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Cirebon. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan, percobaan pembunuhan, dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang gadis penyandang disabilitas dihamili kakek 60 tahun yang juga tetangganya. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.